Usaha kayak gini ini apa worth it ya modal sama untungnya? Bisa laku nggak sih kalau aku jualan kayak gini ini? Atau malah kita ketemu sama situasi yang kayak gini? Kak, keripik yang kemarin itu kok nggak kayak digambar ya? Digambarkan warnanya merah membara. Kok ini warnanya malah merah cabai? Di situasi-situasi seperti ini pikiran negatif biasanya langsung beraksi. Langsung muncul nih, bener nggak ya pilihanku cari cuan dengan cara ini? Kayaknya emang bener deh, kalau aku ini nggak cocok di bisnis seperti ini. Atau malah jadi mikir, jangan-jangan aku buta warna kali ya, sampai nggak bisa ngebedain mana warna merah membara sama merah cabai. Padahal, yang namanya kemasan itu ya sob, emang selalu pakai pewarnaan yang dilebih-lebihkan. Tujuannya buat ngasih kesan menarik di produk yang dipasarkan itu. Kalau nggak gitu kan nggak menarik jadinya. Itu salah satu teknik marketing. Tapi kembali nih, ngomong-ngomong soal negative thinking, yang pada akhirnya muncul juga karena faktor-faktor penyebab eksternal tadi itu, kita seperti sedang ngadepin diri sendiri dalam versi musuh nggak sih? Tapi gimana kalau aku kasih tahu ke kalian, bahwa ternyata negative thinking itu nggak selalu negatif loh. Kali ini sobat, aku mau ngajak kita untuk jangan dulu berburuk sangka sama negative thinking. Gimana nggak negatif? Dengar namanya aja udah ngajak kita berpikir negatif kok. Ya itu maksudku. Simak dulu deh video ini sampai habis supaya kalian tahu apa yang aku maksud. Hai, selamat datang di Mommy Counselor. Aku senang bisa ketemu kalian lagi lewat channel ini. Untuk sobat yang baru ketemu channel ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Kali ini aku mau ngasih tahu gimana supaya negative thinking itu bisa jadi hal yang menguntungkan buat kita. Oke, yang pertama kita kenali dulu dan pahami apa itu negative thinking. Negative thinking ini adalah pola pikir yang lebih melihat ke sisi negatif suatu hal dibandingkan sisi positifnya. Ini seringkali muncul alami saat kita ini sedang merespon tantangan atau hal sulit yang kita hadapi secara tiba-tiba atau memang terencana. Ini berbeda dengan overthinking ya sobat. Di mana bedanya? Negative thinking ini membawa pikiran pesimis buat kita, karena kita selalu melihat sisi buruk dari suatu masalah ataupun situasi secara berlebihan. Sedangkan overthinking itu lebih kepada kebiasaan memikirkan suatu hal secara berlebihan atau cemas yang terlalu over. Tapi antara negative thinking dan overthinking ini saling connected loh satu sama lain. Di mana overthinking ini adalah suatu keadaan yang menjadi akibat dari akumulasi negative thinking kita. Dan ini akhirnya bisa jadi masalah buat mental kita kalau kita biarin terus-menerus. Sekarang, setelah tahu apa itu negative thinking dan hubungannya sama overthinking, kita nggak usah lama-lama lagi membahasnya. Kita langsung aja ke cara menjadikan pikiran negatif ini jadi sesuatu yang menguntungkan buat kita. Yang pertama, kuasai dulu pikiran kita. Sadari dulu kalau pikiran negatif atau munculnya negative thinking itu adalah hal yang normal. Rasa ragu-ragu yang muncul dalam pikiran itu sebenarnya adalah rambu-rambu supaya kita ini jadi waspada. Nah, bagian kita adalah mencegahnya supaya tidak mengendalikan diri kita. Mencegah pikiran itu mendominasi hidup kita. Sebagai gantinya, coba deh kita analisa rambu-rambu ini. Perasaan apa sih ini? Dari mana datangnya perasaan ini? Dan tentang apa sebenarnya ini? Contohnya, saat dalam pikiran kita berpikir, aku nggak mungkin deh bisa ngerjain ini. Coba kita analisa, perasaan apa ini? Ini lebih kepada perasaan kita yang sedang meragukan kemampuan diri kita kan? Dari mana datangnya perasaan ini? Ini muncul karena kita ini seringkali mungkin melakukan sesuatu itu tidak fokus. Kita melakukan banyak hal dengan kemampuan kita, tapi kita tidak bisa fokus kepada satu hal saja. Dan tentang apa ini? Ini tentang bagaimana kita memanage kemampuan kita yang mungkin multi talent itu untuk menjadi fokus di satu kemampuan saja. Nah, sekarang tenangkan diri kita. Coba tanya ke diri kita, beneran gak sih kalau aku ini gak bisa? Dan apa yang harusnya aku buat
supaya aku bisa membuktikan kalau pikiran buruk ini, pikiran negatif ini salah. Dan sebagaimana kita mengizinkan pikiran negatif itu datang, kita juga harus fair dong, mengizinkan pikiran positif itu ngasih pertimbangan juga di pikiran kita. Kita harus bikin pikiran kita ini seimbang. That's the key. Kita harus bisa nih, membedakan identitas tentang siapa diri kita ini dari apa yang dikatakan oleh pikiran kita tentang kita. Karena terkadang itu nggak murni muncul dari dalam diri kita. Contohnya seperti tadi, komentar negatif tentang kita. Kita juga harus bisa membedakannya dari emosi yang sedang kita rasakan dan juga kritik kita pada diri sendiri. Ini cara kita loh untuk menjaga identitas kita itu tetap sehat dan pikiran positif bisa masuk. Cara selanjutnya, berani ngambil resiko yang udah diperhitungkan. Negative thinking biasanya muncul untuk bikin kita itu jadi ragu-ragu buat ngelangkah kan? Itu biasanya akan ngasih kita pertimbangan seperti modalmu gak kegedean tuh, kamu mau jual kemana barang kayak gitu? Atau bisa konsisten gak kamu? Atau saat kita baru mau coba hal baru nih, maka si netting itu biasanya bakalan menginterupsi. Kayak, yakin kamu mau nyobain kerjaan baru itu? Nah, gantinya kita jadi pesimis dan akhirnya bikin kaki kita ini cuma gantung di udara aja. Kita bisa jadikan ide-ide si netting ini buat ngobservasi kemungkinan-kemungkinan itu tadi. Dengan POV positif, kita malah dapat keuntungan dari hal itu. Karena kita bisa lebih prepare untuk segala kemungkinan yang mungkin memang bisa terjadi. Alhasil, kita akan jadi berani ngambil resiko karena emang kita udah memperhitungkan itu lebih dulu. Selanjutnya, coba ambil langkah proaktif. Gantinya kita jadi lumpuh gara-gara si netting. Kenapa kita nggak jadikan ide-idenya netting itu sebagai motivasi yang bikin kita punya rencana yang matang plus rencana cadangan sebagai antisipasi kalau kemungkinan rencana pertama itu meleset dari perkiraan. Bukankah ini adalah langkah proaktif yang menguntungkan buat kita? Ini adalah ide pemberian dari si netting yang kita olah kembali jadi hal yang memberi manfaat, bukan? Sekarang, kita kumpulkan rasa percaya diri. Semakin sering kita merefleksikan pikiran kita dengan tindakan, akan semakin baik juga kita mengenal diri kita. Karena dengan kita peduli sama kebutuhan diri dan apa yang kita rasakan, kita udah memenuhi komponen dari rasa percaya diri. Negative thinking yang dipahami dan diolah dengan baik itu bisa menjadikan diri kita ini pribadi yang positif dan realistis. Bahwasanya memang ada resiko-resiko yang bisa saja terjadi di luar sana dari apa yang akan kita kerjakan. Dan tentu ini adalah magnet untuk rasa percaya diri kita. Semakin kita mampu mengolah netting ini, kita juga akan semakin terlatih mengatasi apapun kesulitan atau kendala yang datang menyerang kita. Secara ringkas, saat netting datang membawa keraguan-raguan, coba tenangkan diri dulu. Ambil waktu untuk bikin list kenapa kita bisa mikir kayak gitu. Tantang diri kita untuk cari cara penyelesaian dari daftar kendala yang muncul dari kepala kita ini. Dengan begitu kita belajar memahami dan menempatkan netting kita dengan tepat. Dengan cara itu juga kita jadi lebih pede loh menghadapi sesuatu. Hal terakhir yang harus kita lakukan adalah menangani komentar negatif dengan tepat. Kita mungkin nggak bisa benar-benar nyetop komentar negatif dari orang-orang di sekitar kita, atau say no to mereka supaya nggak ngasih komentar yang negatif ke kita. Mau itu berupa kritik ataupun label yang disematkan ke kita, komentar-komentar itu bisa jadi sangat menyakitkan buat kita. Dan hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah berpikir terbuka dan objektif. Lihat saja peluang dari komentar-komentar miring itu. Kalau itu merugikan aja, nggak ada hasilnya, nggak ada manfaatnya, kecuali menjatuhkan mental kita, ya buang jauh-jauh, buat apa dipelihara. Tapi sebaliknya, kalau itu bisa didaur ulang, jadi sesuatu yang positif, kenapa kita harus bingung dan jadi ragu? Begitu juga dengan orang-orang negatif di sekitar kita. Pesimistis itu menular sobat. Jadi hati-hatilah mengolah hasil tanya jawab atau diskusi kita dengan orang lain.
Jika pesimisnya itu bisa diolah jadi sesuatu yang positif, ambil itu jadi tantangan untuk kita menyusun rencana yang lebih baik. Tapi kalau itu cuma merusak dan gak bisa diolah, seperti saranku tadi, buang aja, buat apa ditanggapi? So, sobat, pikiran negatif itu bisa jadi penghambat yang melumpuhkan potensi kita loh kalau kita biarkan saja. Tapi kalau kita memahaminya dan menempatkannya di tempat yang tepat dan diolah dengan benar, maka kita malah menjadikan netting itu sebagai booster potensi yang baik. Gantinya kita dikalahkan sama netting, kenapa nggak kita yang mengelola netting itu? Karena kita ini kan adalah tuan dari diri kita sendiri, bukan pikiran itu yang mengendalikan hidup kita. Sekarang, yuk kita push the limit of our netting risk. Jangan takut lagi melangkah dan prove the best of us. See you in the next video, sobat.